Makanya kita sebagai manusia sih, terutama kalau aku bilang wah serius banget ya, iya jangan iya. Kita harus syukur-syukur ngono gogone. Iya. Si tepi jurang. Edukasi yang ya gitulah. Berarti itu alasan aja keluar. Yo kembali lagi deh, tak cerita gosip underground malam minggu. Opening meneh Mas Ali gak apa-apa, opening meneh. ya kembali lagi di Tentang Cerit. Kembali terus lho ning laptop Tentang cerita gosip underground malam minggu ya. Masih bersama saya Ali dan rekan host kita Mas Alfi. Hari ini kita ada bintang tamu sih. Iya, setelah kita enggak salah piro ya? 20 mungkin hampir 23 episode nih Mas. Kalau kemarin narasumber kita tuh ganteng-ganteng, pade-pade, bapak-bapak dan Simbah ya. Kayak anak-anak saya lulus kuliah bareng. Biar fresh toh. Biar fresh. Kita datangkan bisa dibilang paling cantik ini. Paling cantik. Kemarin ganteng-ganteng. Di sini pun juga paling cantik gitu ya. Atau paling ganteng juga gak apa-apa sih. Paling ganteng. Oke, ini dia Mbak Ajeng dari Alek terus. Ada melali aku. Gimana kabarnya Mbak Ajeng? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain ini Mbak Ajeng? Sibuk apaan ya? Mau mangsa mbak. Ya masih bermusik sih. Kemarin habis main juga elektrona. Minggu depan juga ada manggung juga. Lagi dalam proses album pertama kami juga. Sebenarnya lagi digarap, semoga bisa tahun ini bisa rilis. Amin. Oh iya. Kalau kesibukan di rumah nih, sibuk ngapain? Asal-asal. Selain ngeband apa Pak? Selain ngeband sementara belum ada sih Mas. Belum ada ya. Oh ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wah. Keren sekali ya ngeband sambil ibu rumah tangga. Kayak istriku ngeband ini bapak Bali bengi ngeband nih ngomong nyanyi. Kalau boleh tahu nih Mbak Ajeng, ya. Kita sedikit kelas balik ke belakang nih. Iya. Mbak Ajeng itu kan apa jenenge? Bisa dibilang tuh sempat menjadi ikonik lah di Jogja. Main jam terbangnya tinggi, pernah main jam terbangnya sangat tinggi. Main terus. Kalau boleh tahu, dulu tuh kenal musik tuh awalnya gimana sih? Kenal musik dari kecil sebenarnya. Jadi dulu nggak apa cerita dikit ya. Oh banyak nggak apa-apa. Karena kita butuh jam tayang. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang uang pertama yang aku dapatkan sendiri itu dari musik. Itu SD kelas 5 atau kelas 6 kalau nggak salah. Jadi itu udah bermusik ya? Zaman dulu ada lomba mata pelajaran kan per pelajaran ada tuh. IPA, matematika, dan musik juga ada. Jadi aku dulu ikut lomba mata pelajaran sekarisidenan waktu itu ya. Itu jadi di musik itu dapat duitnya dari situ, ikut lomba menang. Ya dari SD sih, dari kecil udah belajar musik. Itu udah main musik apa sudah nyanyi? Main gitar malahan. Gitar ya? Main gitar. Main gitar sama dulu lombanya malah main suling recorder tuh loh. Oh iya. Ini Mbak, apa jenenge? Mbak, bukan itu. Mau banget tahu padahal. Tuh itu kayak itu. Gini ya jeng waduh jengi yo kayak Kelin malah. Malah gini. Nek bro ya piye? Ini frasa apa iki? Lagi aku bingung iki. Bro. Ini dap. Dap Mas. Friend. Ya, sini lah. Kalau ini proses apa? Tahunnya itu gimana tahunnya? Kan kita tadi udah SD kan udah gitar kan udah perform gitar gitu. Kalau tahunnya dulu gimana? Tahunnya suka gitu. Jadi dengerin apa dulu gitu? Awalnya sih mungkin dari kecil emang Om suka nyetel suka nyetel Backstreet Boys waktu itu. Lingkungan berarti ya. Lingkungan. Papa juga suka nyanyi, suka karaokean segala macam. Tapi emang di rumah waktu itu nggak ada yang bisa main musik. Cuma pendengar gitu ya. Cuma mendengar dan nyanyi aja. Tapi waktu itu SD kelas 3 kalau nggak salah lihat di TV itu ada orang main piano kalau nggak salah. Terus bilang sama papa, aku pengen beliin piano gitu kan. Yowis kamu ranking 1 dulu baru dibeliin piano. Akhirnya belajar gitu kan, caranya main untuk ranking 1.
akhirnya dibeliin piano, belajarlah piano. Awalnya malah piano dulu, organ ya. Habis itu kelas 4 atau kelas 5 pengen dibeliin gitar, harus dapat ranking dulu. Sinau tenanan, akhirnya dibeliin gitar. Ya wis koyo ngono kuwi lah. Berarti ini Mbak Acing tuh ini di endorse ruang guru. Pinter. Iya. Jadi kan musisi kan ya harus ibaratnya apa ya, nggak harus meninggalkan sekolah gitu ya. Ini malah jadi rewardnya. Iya, jadi ada musik ya. Iya, ada semangatnya buat ini. Tapi rankingnya tuh waktu SD doang, SMP, SMA udah nggak pernah. Ya standarnya kayak gitu. Masih pas SMP. Jalan soalnya saya atuh. Bener. Nah, terus mulai dari situ ada muni mbak meneh. Dek wah lah. Karmu lah. Setelah itu terus gimana perjalanannya ini? Habis itu SD, SMP udah mulai ngeband. Pertama kali ngeband tuh SMP. Festivalan gitu bawain waktu itu Indonesia lagi era-eranya, kalau aku bilang golden eranya musik Indonesia ya tahun 2000-an awal itu ada, dan banyak vokalis cewek waktu itu. Iya kan, ada Potret, ada Coklat, ada Kota formasi awal segala macam itu. Jadi ngeband dan ada Afril waktu itu, aku ingat banget. Dikasih mantanku kaset Afril kelas 1 SMP. Siapa nama mantannya? Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Tahu-tahu udah mantan aja. Itu dikasih kaset Afril, terus aku lihat asli wangun banget ya Mbak Egi. Nyanyi sambil main gitar. Akhirnya aku pengen deh kayak beliau ya kayak gitulah. Intinya festivalan tuh SMP, SMA pernah. SMA juga ngeband. Top 40-an waktu SMA. Top 40-an pulang nyanyi itu jam 1 jam 2 pagi. Oh, SMA itu? Di nganu kafe-kafe. Jam 6 harus sudah bangun, berangkat sekolah lagi, tidur di kelas. Yes. Kenapa itu? Rajin banget ya. Bener rajin. Standar anak rajin lah kayak gitu. Kenapa itu Mbak? Kok sampai aduh Mbak meneh tahu lah. Tahu karena sampai apa jenis sangat menggebu-gebu ya, menggebu sih. Maksudnya untuk memainkan top 40 loh. Dengan effortnya segitu besarnya. Iya, seneng sih, seneng musik, seneng nyanyi, terus dapat duit juga kan waktu itu. Zaman dulu bisa dapat duit sendiri, terus orang tua juga nggak ada masalah, walaupun tetangga mungkinnya anak perempuan jam 1 baru pulang gitu kan. Tapi aku nggak peduli karena orang tua aku juga tahu aku kemana dan orang tua aku juga dukung, jadi ngapain ngurusin omongan tetangga gitu. Iya benar-benar. Itu kalau boleh tahu udah di Jogja apa? Masih di Jepara. Masih di Jepara ya? Oh, Jepara. Nah, terus mainnya kafe? Kafe ya? Dari ada nikah-nikahan juga kayak gitu zaman dulu. Nah, setelah dari itu Mbak Ajan, setelah di Jepara itu, berarti kan Ajeng ini kan memutuskan untuk berhijrah ke Jogja tuh dalam rangka apa sih dulu? Kuliah waktu itu ya. Kuliah di Paralitis. Wah, kuliah. Tahun? Gak usah disebut tahunnya lah. Ya baru 2015 kemarin lah ya. Iya. Ya adik kelasku setahun lah. Adik kelasku setengah sasi. Memutuskan untuk kuliah. Kuliah di salah satu kampus negeri di Jogja kampus negeri yang ada jurusan musiknya waktu itu. Oh, juga ngambil jurusan musik? Seni musik juga. Tapi pendidikan, ngerti tau mesti? Iya. Jadi fokus ke ini ya, membimbing ya? Tapi akhirnya pun nggak sesuai ekspektasiku waktu masuk ke kampus itu. Apa yang aku pikirin aku pengen dapat, ternyata aku nggak dapet di situ. Akhirnya kuliah cuma 2,5 tahun apa 3 tahun gitu, habis itu Jepang. Oh. Kenapa tuh memutuskan untuk masuk ke ini, fakultas musik tuh? Awalnya pengen memperdalam sih sebenarnya itu. Cuma kok kayaknya waktu awal kuliah udah diajakin ngeband juga kan. Kok kayak berbanding beda banget ya sama ekspektasi ya. Yang di kampus sama hal yang di luar ini, sama perband-bandan ini kok beda banget kayaknya. Kok agak nggak nyambung karena memang di situ kan juga dididik untuk jadi pendidik. Iya. Itu. Apalagi kalau kamu masuk SMM tuh di luar ekspektasi lagi, soalnya di situ kan wajib orkestra. Nah, terus dari situ Ajeng kan masuk ke Jogja untuk kuliah tuh kan. Terus awal-awal ke Jogja tuh mulai ini enggak apa sebenarnya pengen tahu skena di Jogja, terus tongkrongan-tongkrongan musik-musiknya di Jogja kan otomatis ini kan apa sebenarnya terbangun. Apa sebenarnya? Penasaran gitu kan. Itu juga gitu sempat gitu.
Sebenarnya aku orangnya pemalu ya. Iya, pemalu. Aku orangnya pemalu. Pemalu ya. Tapi tenang, zaman dulu pun awal kuliah tiap hari aku belajar mainin etude itu kalau anak musik tahu ya. Aku kan mayorku gitar waktu itu. Tiap hari tuh paling cuma belajar gitar aja, nggak pernah kemana-mana. Sampai pada suatu ketika, aku sering nyanyi di kosan. Sebelah kamarku itu temennya salah satu anak band lah istilahnya. Terus aku sering nyanyi di kosan. Temennya itu yang anak band lagi nyari vokalis. Terus itu. Terus ini sebelah kosku ada yang sering nyanyi suaranya bagus kata dia. Ya kan? Padahal biasa wae. Ya akhirnya ketemu dulu ngeband pertama tuh malah sama siapa ya? Sama Denny Frogston. Iya. Itu sebelum sama Heaven Hell. Iya. Jadi sama Denny itu tag-nya sama Rinto yang Sukamti. Iya. Rinto dulu kan mantannya Jidan, enggak apa ya juga. Sama-sama suka megang bass. Itu akhirnya udah mulai dari situ akhirnya ada jadi Heaven Hell yang di Jogja 2000. Aduh rasa sebut tahun ya. 2009 sih, 2009 2008. Berarti. Sebelum Heaven Hell tuh bandnya apa tadi yang pertama? Apa ya namanya? Mary Juana kalau nggak salah. Wah, berarti cek retek ya berarti gitu Mas Ali. Marijuana ya. Terus apa? Bingung deh. Berarti kan itu apa sebenarnya? Historis awal terbentuknya Heaven Hell sendiri berarti kalau nggak salah. Dari suara cempreng di kamar kos-kosan tuh di audisi atau tonggo kos sih Mas Ali. Lebih seperti itu. Dari Marijuana ke Heaven Hell tuh personalnya tetap atau berubah? Beda, jadi aku tag rekamannya di basecampnya Endang Sukamti yang dipegang sama Rinto waktu itu. Oh itu kan Heaven Hell? Belum. Oh yang Marijuana? Oh sempat bikin materi juga? Sudah ada materi beberapa lagu gitu. Waktu tag terus Rinto bilang, pacarku punya band cewek-cewek nih, mau gabung nggak? Waktu itu masih pacaran ya, sekarang kan udah beda-beda itu rasanya. Akhirnya dikenalnya sama Jidan. Tapi bukan ini ya Jidan yang kemarin viral tuh ya? Jinidin ya? Beda. Ini cewek, Jidan cewek. Iya, kan kemarin tato cewek juga. Yang tato apa? Yusannya banyak itu. Iya. Ya akhirnya jadi ketemu Jidan, akhirnya jadi Heaven Hell. Dulu awalnya juga cewek-cewek sebelum akhirnya ganti drummer cowok kan. Sama Ebo dulu cewek-cewek semua, 3 orang. Aku, Zidan, Rani itu bertiga cewek-cewek. Nah yang tadi apa sebenarnya yang Marijuana tadi, aku penasaran genrenya itu apa kalau yang ini Marijuana? Agak rock emo gitu sih kalau seingatku ya. Oh. Gitu. Enggak, bukan Marijuana sih Mas, tapi Marijuana tuh nama bayi apa? Marijuana. Marijuana. Apa aku ngarapi apa coba? Terinfluence apa kalau boleh tahu? Dulu sih kalau lagu orang Paramore, aku yang main dijahit sih. Paramore. Waktu itu kan Paramore lagi naik-naiknya. Iya. Tahun itu akhirnya malah ngeband sama Zidan gitu, Heaven Hell itu. Sama itu kalau waktu itu sih vokalis cewek tuh nganu Paramek. Lagi munggah juga. Oh di Pak lagi yo. Itu dawain nih. Terus tadi aku jenenge ketemu Rinto tadi. Apa jenenge menyodorkan lah apa band cewek ini di studionya Endang Sukamti itu. Itu ceritanya gimana? Ya akhirnya nih cewekku punya band. Waktu itu dia bilang butuh basis. Tapi waktu itu aku lagi bikin gitar di Kang Parno, SP Gitar kalau inget ya zaman dulu lagi Local Heroes-nya. Itu gitar Jogja. Itu ada SP Gitar di Kang Parno dulu. Tapi aku udah bikin gitar nih, aku gitar aja lah. Ya wes si Jidan disuruh ngebas aja akhirnya. Ya udah akhirnya formasi aku gitar vokal, Jidan bass vokal dan ada 1 drummer. Terbentuknya dari situ. Bertiga ya itu. Bertiga. Jadi dibantuin Sensen Dames Rockstar. Iya Sensen Sukamti dulu kan. Iya. Bantuin Dori Sukamti juga dulu. Terus untuk apa sebenarnya perjalanan di awal Heaven Hell tuh bisa ceritain nggak dengan formasi yang masih semua girly itu? Itu kalau boleh tahu apa sih perjalanannya? Perjalanannya gimana ya? Dibilang susah sih, nggak susah tapi seru, banyak serunya. Kita pernah main pakai ambulan tuh pernah diantar di Jakarta waktu itu pernah pakai ambulan, terus pernah dulu
hujan-hujan bawa hardcase gitar, naik motor sendiri ke Wates dulu. Pernah kayak gitu. Tapi seru sih. Tapi kayaknya beruntungnya Heaven Hell dulu. Mungkin kamu tadi bilang dulu jam terbangnya banyak banget main terus gitu Heaven Hell. Mungkin karena kita cewek-cewek ya waktu itu ya. Cewek-cewek dan mainin musik yang mungkin agak berbeda dari kebanyakan cewek yang mainin. Biasanya cewek-cewek kan pop-popan tok tuh. Iya. Soalnya yang dulu kan udah nggak ada kayak Mepet Sally itu kan udah vakum lama ya zaman-zaman itu ya. Terus ada Heaven Hell itu mungkin mencuri pandangan orang sih mungkin, jadi gampang banget munggahnya waktu itu. Iya benar. Gara-gara kita cewek-cewek gitu. Iya. Pengaruh berarti ya. Ya. Kalau dari waktu formasi awal tuh udah berapa track atau berapa album nih yang satu album sih, formasi awal satu album. Apa jenenge itu? Nama albumnya? Super Fighter. Super Fighter? Ya. Oh, Super Fighter. Aku mikir sih Rasido. Oh, Super Fighter. Kenapa ya? Ada satu lagu judulnya Go Fighting dan kami dulu nyebut teman-teman yang suka karya kami tuh Super Fighter. Oh, fanbase-nya bisa bilang gitu ya. Iya. Itu berapa track di album Super Fighter? Lali ya. Piro ya. Rolas 10 kurang lebih. Lupa aku. 10 lah kurang lebih. Aneh kalau ini si Heaven Hell sendiri. Influence itu influence dan genrenya itu lebih mengarahnya kemana sih? Kalau orang ini ya, kalau netizen kalau sekarang tuh ngomongnya tuh wah ini Superman State tapi wedok, ibaratnya kayak gitu. Formasinya sama dan aku yang dibawaan juga sama. Jadi karena sebenarnya Heaven Hell, kenapa aku masuk Heaven Hell juga karena aku diajak kan sebenarnya. Anak-anak dulu sih bilangnya sweet punk tapi ora terlalu sing punk banget. Iya. Masih easy listening. Bilang SID ya, Jidan suka banget sama SID. Aku pendengar SID cuma yang bilang suka banget juga enggak gitu. Dulu punya kasetnya segala macam. Kalau SID malah aku lebih suka album yang sekarang dengan lirik-lirik jering yang lebih matang sebenarnya gitu loh. Kalau influence siapa ya? Kalau aku dulu sebenarnya lebih ke rock sih. Tapi nggak ada masalah karena nggak beda jauh kan, punk sama rock ini nggak terlalu jauh gitu loh. Influence-nya banyak sih dulu. Siapa ya? Kalau dari Jepang itu Velvet. Masih kenceng ya? Kayak gitu. Ya, SID salah satunya. Kalau dalam ini sendiri, dalam proses kreatif Heaven Hell, ini masih tahu nih yang formasi pertama ya. Awal kuliah tuh di Jogja, mesti kan juga baru menyesuaikan dengan komunitasnya, dengan ya masih penyesuaian lah. Itu proses kreatifnya sendiri gimana sih? Apalagi Ajeng kenal teman-teman itu juga baru tuh. Iya benar. Proses brainstormingnya itu gimana? Dengan kepolosanku waktu itu ya kan. Iya. Sekarang pun masih polos, iya. Nggak pakai pacakan kan polos. Iya benar. Prosesnya kalau untuk teknis sih, zaman dulu yang agak ribet tapi banyak dibantu sama Sensen waktu itu. Jadi banyak dibantuin, don't stroke. Iya, jeng. Pang-pangan don't stroke kalian pegel loh. Gimana caranya ini Sen, ini pegel banget Sen. Akhirnya dibantu sama Sensen gini. Ya alhamdulillahnya banyak teman-teman yang bantuin sih gitu loh, dari nanti di panggungnya kayak gini akhirnya dan akhirnya seiring berjalannya waktu ya bisa menyesuaikan gitu. Kalau untuk proses kreatifnya berarti 3 orang nih? 3 orang. Untuk maksudnya menciptakan lagu dari lirik-lirik itu juga Ajeng semua atau? Enggak. Kalau Heaven Hell dulu Jidan malah yang bikin, karena sebenarnya Heaven Hell kan udah ada itu di sebelum di Jogja, malah di Jakarta dulu Jidan udah sama Heaven Hell dengan nama Heaven Hell. Personilnya tuh berapa orang ya? 5 orang atau banyak lah pokoknya. Terus akhirnya dia pindah ke Jogja karena pacaran sama Rinto. Mas Rinto keliling juga ya. Kebanyakan Jidan, ada Sensen yang bikin juga ada. Gitu. Berarti bandnya ini bukan terbentuk di Jogja ya? Aslinya dari Jakarta. Aslinya malah dari Jakarta. Tinggal di sini. Ada track gak yang paling favorit dari Ajeng dulu di album pertama tuh, Super Fighter? Apa ya? Rise Together sih, lagunya Sensen itu. Sensen yang bikin sama mantannya Sensen. Di sini bahasanya mantan Negi. Maaf ya guys. Kan sweet punk nih. Kita ya bahas yang pernah menjadi yang sweet lah. Ya. Kan kita jujur aja. Iya, gitu. jujur aja. Mantannya ABC sembuh. Berarti proses bikin lirik, aransemen dan lain-lain tuh nggak satu orang ya, bisa
macam-macam ya. Iya. Bisa bertiga itu ya. Dan dibantu Sensen juga gitu. Bisa juga. Ada kesulitan sendiri gak sih waktu masih personal itu full cewek nih? Cewek kan ini apa jenenge? Ada siklus-siklus tertentu sih mood itu nggak bagus gitu kan. Apalagi kalau sama-sama nggak bagus kan ngeband kan biasa kan yang cowok sama cowok aja ibaratnya sensian kadang juga sensian. Cocok gelut. Cocok gelut. Cewek gimana gitu? Itu ada nggak? Coba-cobaan. Pengaruh-pengaruh seperti itu ada nggak sih? Kebetulan kita cewek tapi pembawaannya tuh nggak cewek banget sih, jadi mungkin agak beda ya sama cewek-cewek kebanyakan karena kita tomboy semua waktu itu ya. Walaupun tampilanku dulu rambutnya panjang ngono kuwi, tapi ya masih basicnya tuh hormon testosteron ya. Waduh. Banyak gitu loh. Jadi sih Dominan. gitu loh, masih yang nggak yang apa sih kamu apa orang. Ya biasa sih, maksudnya perbedaan pendapat atau apa maupun apa nggak cewek maupun cowok juga aku yakin bisa aja gitu. Kalau cowok kan maksudnya kadang kalau newe sensi kan terus ya itu kadang sensi ini enggak pasti melebihi nganu tuh. Melebihi apa jenis teman-teman kita yang lembut ibaratnya ngono loh. Kalau dulu nggak ada sih. Berarti maksudnya normal kayak band-band pada umumnya gitu ya untuk proses nganu. Jadi pembahasan cewek tadi ya, Nek menurut Ajeng sendiri di sini kan masih ada kayak diskriminasi ya. Ya. Terutama musisi gitu loh. Sebenarnya aku pribadi juga nggak setuju misalkan ada musisi cewek. Ya nggak ada gitu. Musisi ya musisi aja gitu. Ya cewek cowok semua musisi. Menurut Ajeng sendiri gimana untuk tentang diskriminasi cowok cewek bermusik tuh? Sebenarnya kayak yang aku bilang tadi sih. Heavy Nail dulu naik, mungkin ada plus minusnya ya, ada untung ruginya gitu loh. Waktu kemarin tadi aku bilang dulu Heavy Nail naiknya cepat tuh mungkin gara-gara kita cewek-cewek dan bawain musik yang nggak lumrahnya cewek-cewek bawain. Mungkin keuntungannya di situ. Tapi kalau dari sisi yang lain, ya sebenarnya nggak setuju itu loh. Ya sama karena aja ya. Iya kemampuannya musisi ya, gimana cara kamu bikin lagu, bermain musik, stage performermu kayak apa kan harusnya kayak gitu, nggak peduli kamu cewek apa cowok gitu loh. Iya. Nah selama pentas nih pernah nggak ada kejadian yang nggak enak gitu, misalkan banyak sesuatu ya pelecehan atau apalah gitu. Masuk. Dari verbal atau hampir yang kena pelecehan dipegang apa segala itu pernah sih. Verbal sih yang kebanyakan verbalnya itu banyak tuh. Main di mana ya? Di satu tempat lah pokoknya, terus ada yang nonton tuh ngomong apa gitu. Bajingan gitu. Gitu ya. Berarti ya, masih gitu belum teredukasi ya untuk masyarakat luas masih banyak yang verbal lah, fisik lah gitu. Ya mungkin hal kayak gitu menurut orang itu hal biasa, tapi kalau untuk orang yang ngerti kan itu nggak harusnya diomongin seperti itu. Iya benar. Ya. Nah untuk itu sendiri Heavy Nail sendiri gimana untuk ngatasinya itu? Ya kita biasa aja sih waktu itu mas, sebenarnya ya udahlah mau gimana lagi, yang penting kita ngasih edukasi. Karena dulu juga aku pernah kena pelecehan seksual kan, jadi aku sering posting di Instagram gimana caranya mengedukasi teman-teman biar menghormati lah gitu. Paling enggak bukan menghormati wanita sih, menghormati sesama manusia aja sih kalau aku bilang gitu. Sama aja lah gitu. Karena aku juga pernah jadi korban pelecehan seksual udah 2 kali di jalan semua itu ya kan. Oh iya. Di sini di Jogja. Di Jogja 2 kali. Bukan pas main tapi ya. Pas main tuh verbal pernah, terus hampir dipegang gitu tapi nggak kena karena untungnya aku bela diri ya toh. Antil ndak semua. Besok tak latih lagi biar tambah lagi. Sama Mas Al. Oh iya, siap. Gitu sih. Tapi ya aman-aman aja ya sampai saat ini ya. Sementara aman-aman aja. Nah sekarang kayaknya masih lebih aman lagi ya Mas Alfi ya. Kayak ada sirin dan lain-lain gitu loh. Kalau untuk di panggung-panggung gitu kan misalkan ada. Oh iya. Pernah dengar gak yang misalkan ada pelecehan verbal atau apa terus langsung nyalain sirine di panggung. Orang langsung tertuju sama si pelaku semua itu. Jadi wes buang metu biasanya gitu. Sekarang mulai bagus lah. Iya bagus lah ya memang penikmat musik terutama ya. Iya. Apalagi cewek-cewek kalau nonton konser kan banyak banget mesti yang tangan-tangan jahil lah. Iya benar. Nah kalau sebenarnya dari Ajeng sendiri, kalau dari perjalanan bermusik mulai dari Heavy Nail terus yang sekarang tuh kan tentunya udah banyak stage yang Ajeng tuh lalui gitu kan. Alhamdulillah. Kalau yang dari Ajeng lihat tuh, mungkin
cewek di arena moshpit itu ya, di Woku itu gimana sih pendapatnya? Karena kan ya itulah sih stigma dan diskriminasinya itu kan masih banyak kan. Untuk sekarang udah mulai ini sih, udah mulai terbentuk sih. Kayak aku kemarin di GQ, kayak teman-teman yang cowok tuh kayak ini ngasih space gitu, iya ngasih space dan ngejaganya dari jauh biar nggak kelihatan terlalu jagain gitu. Auto Ajeng sendiri gimana selama yang dilihat tuh? Ya banyak juga sih penikmat cewek kayak gitu ya, cuma nggak masalah sih mau dia cewek, kalau dia mau berekspresi dengan cara dia kayak gitu kan juga terserah dia sebenarnya. Makanya kita sebagai manusia sih, terutama kalau aku bilang wah serius banget ya, iya jangan iya. Kita harus syukur-syukur ngono gogone. Si tepi jurang. Edukasi yang belum teredukasi. Ya itu sih teman-teman bener sih, maksudnya apalagi di scene underground kayak gini ya, kalau kita bilang bandku yang dulu juga hitungannya ya band-band kategorilah gitu. Yang nonton juga gitu-gitu kan. Ya, maksudnya yang nonton penikmatnya tuh loh Mas, ketika kita sebagai bukan public figure juga sih, orang yang dilihat paling tidak harus memberi contoh atau paling enggak mengedukasi teman-teman yang merhatiin kita dengan cara kita lah gitu. Tapi Ajeng pernah lihat nih waktu kayak dulu kan Heaven Hell main tuh, mesti kan sering ya panggung besar, setahu ya. Itu ada nggak sih kayak cewek yang di tengah-tengah kerumunan itu terus kayak mendapat pelecehan tuh pernah lihat? Kalau dapat pelecehan aku nggak pernah lihat sih. Cuma soalnya saking rame ini. Maksudnya aku ini ngaruh panggung, ini ngisor. Karena orang krosok juga gitu kan, udah euforianya main. Tapi dari awal sebenarnya stigmanya kalau dari sosok Ajeng sendiri itu gimana sih? Kalau yang orang mungkin secara umum tuh belum tahu gitu loh. Itu gimana? Stigmanya dari dulu gitu loh. Stigma tentang Ajeng sendiri. Ayo, sosok Ajeng itu loh. Aku? Iya. Pernah mendapat maksudnya stigma tertentu nggak gitu? Aku orangnya nggak pernah ngurusin omongan orang lain sebenarnya sih. Oh, bagus. Jadi orang mau ngomong A, B, C, D, E, kamu selama aku nggak ngerugiin kalian gitu. Ya, terserah kamu mau ngomong sampai mulutmu berbusa pun aku nggak bakal peduli gitu. Benar. Dulu dari Heaven Hell dan akhirnya aku keluar bentuk band baru pun juga banyak yang kok jadi gini sih. Ya udahlah, ini hidupku, aku milih. Aku nggak perlu ngurusin omongan orang yang nggak tahu aku kayak gimana gitu. Benar. Gitu atau balik lagi ke Heaven Hell ini, nggak salah lali aku. setelah apa sebenarnya? Ini boleh dimakan ini? Boleh silakan dimakan. Kita tuh bebas editornya biar nanti yang pusing. Setelah di era awal Heaven Hell tuh, itu kan terus ganti drummer tuh kan. Nah itu sempat ngerilisin berapa album tuh dengan perjalanan? Selama aku di Heaven Hell cuma satu album sih. Satu album tuh? Satu album tuh. Cuma paling berapa single belum jadi album. Berapa single tuh kalau boleh tahu? Aduh lali ya Allah. 5 ada 5? Lebih lah kayaknya. Berapa ya? Mungkin ada 5 mungkin ya. Tapi nggak ini ya, jadi satu yang jadi EP gitu nggak ya? Enggak. Seingat lu nggak? Satu album sama berapa single gitu ya? Nggak tahu ya anak-anak sekarang karena aku udah nggak di sana ya. Oh, berarti masih sekarang ya Pendal? Masih. Yang sekarang gitar kan Tangga. Itu berjalan berapa tahun sih? Yang formasi drummernya siapa itu? Ebo ya Pak itu. Drummer Viper X. Bener. Ngerti banget, dulu sering sepanggung kita ya. Anak skena pasti ya? Soalnya manajer gue kumpul, jadi kan kita mainnya kemana-mana band gue. Nah dulu pas formasinya itu berjalan berapa tahun? Sampai terakhir kemarin tuh aku 11 tahun. Oh 11 tahun. Itu dengan apa jadinya waktu segitu nggak mengeluarkan album baru ya? Nggak, cuma satu album dan berapa single. Gitu. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa nggak? Apa saking padatnya apa? Mungkin, nah ini lagi cewek lagi nih. Mungkin harus bukan garis bawahi sih, ketika cewek dan cowok ngeband dan akhirnya mereka cewek ini nikah punya anak, cowok ini nikah punya anak, masih berkarya tuh pasti ada perbedaannya ya. Iya benar. Karena posisi di rumah kan ya, secara normal ya itu nikah berbeda. Dan punya anak mesti kan banyak apa ya waktu yang bukan itu sih ya, untuk mengurusi keluarga lah. Konsennya berkurang lah ya. Gitu, karena Devin kan mayoritas cewek. Zidane kan udah punya suami dan punya anak 2 kan waktu itu.
tahun berapa ya, 2000 berapa itu, 16 atau berapa, Jidan punya anak, sempat vakum agak lama, aku punya proyekan juga di Jakarta waktu itu. Ya gitulah. Berarti itu alasan aja keluar. Enggak sih. Ya apa Boleh ya? tahu nggak alasannya keluar tuh kenapa? Ya kalau standarnya kan udah beda visi ya standarnya. Cuman kita ingin mengulas lebih dalam. Yang nggak standar lah. Yang nggak standar. Yang nggak standar. Kenapa ya? Ya sakarmu pokoknya kenapa kamu keluar dari Avinel? Karena ya ada perbedaan hal di situ. Secara manusiawi, emosi kan. Iya. Akhirnya ya wes, aku memutuskan untuk keluar itu 2020. Oh, 2020. Sebelum pandemi. Sudah dong. Pandemi. Sudah dong. 2020 aku memutuskan untuk keluar. Awalnya memang emosi, ya biasa sih, maksudnya biasa lah kalau kita semua temenan terus beda pemikiran, apalagi cuma bahas di chatting doang yang kita nggak tahu intonasi kalimatnya tuh kayak apa gitu kan. Salah tangkap dikit kan udah Iya benar. Udah mengeluarkan literasi yang kita baca. Padahal kita nggak mungkin aja maksud dia tuh nggak kayak gitu intonasinya gitu, atau maksudku nggak kayak gitu intonasinya kan, kita nggak tahu. Ya akhirnya gitu, memutuskan untuk keluar, tapi tidak mengurangi rasa sayangku ke mereka semua gitu loh. Kita masih berhubungan baik, masih sahabatan karena mereka udah kayak kakakku sendiri sih. 11 tahun nggak waktu yang sebentar gitu loh. Ada penyesalan nggak sih kamu keluar? Enggak sih. Oh, nggak ada. Malah sekarang kita udah rencanain mau bikin karya bareng, Avinel sama bandku yang baru. Sama Elektrona. Kemarin udah bilang dibikin sama Jidan kan, udah bilang, kita bikin karya bareng aja. Biasanya orang keluar kan ribut, topo segala macem. Jadi mending kita sekarang bikin gimmick aja. Aku keluar, malah sekarang kita bikin karya bareng kan malah. Iya. Asik dong. Gitu loh. Nah ini sedikit balik ke belakang lagi, moncat pertanyaannya. Kalau ini apa sebenarnya? Setahu nih, kamu kan dulu pernah ikut audisi nih di Jakarta, audisi band. Bisa diceritain nggak itu? Kenapa ikut audisi terus perjalanannya? Bukan ikut audisi sebenarnya sih. Jadi ada satu band di Jakarta yang vokalisnya keluar negeri kalau nggak salah. Mereka nyari vokalis. Aku dulu kan sering upload video nyanyi tuh di YouTube sebelum zaman cover ya. Iya. Terus ada salah satu temanku yang kerja sama Geisha waktu itu di Musika. Sama Momo ya? Momo bukan Kapten Jack tapi ya. Momo Kapten Geisha. Momo Geisha Jack. Jadi mereka lagi nyari vokalis, terus akhirnya ngelihat aku di YouTube kalau nggak salah. Terus si temanku tuh bilang, ini temanku anak Jogja nih, aku ada kontaknya, coba dihubungin aja. Terus mereka bilang, kamu mau nggak ke Jakarta? Kita coba dulu masukin suaramu, tag rekaman, kalau cocok, oke gitulah istilahnya. Itu 2014 dulu, seingatku. Jadi aku dibeliin tiket pesawat di sana, di kosin berapa bulan gitu. Ya di sana cuma tag vokal dan akhirnya, yowes ini cocok. Sempat jalan tuh berarti? Karena itu. Sebenarnya kita sudah take satu album di Musika waktu itu, malah take vokal. Langsung ini ya, maksudnya benar-benar industri ya, itu maksudnya band tenanan gitu loh. Benar. Kenapa nggak dilanjutin tuh? Nah, ini banyak juga yang tanya sih sebenarnya waktu Elektrona main sebenarnya kemarin banyak yang request bawain lagu vokalnya lagi dong, dibawain lagi dong sama Elektrona, karena itu bukan laguku jadi aku nggak mau bawain gitu loh. Iya. Jadi kenapa dulu sempat satu album, kenapa aku mau pun sebenarnya mau untuk jadi vokalisnya mereka ya karena lagu-lagunya enak-enak sebenarnya. Jadi keinget zaman-zaman era 2000-an awal, zaman-zaman coklat kayak gitu. Oh, genrenya sama kayak gitu. Ya sih alternatifan, rock alternatif gitu sih. Bandnya apa? Volcana. Volcana. Iya, di Jogja ada juga sekarang. Volcano. Oh iya, Volcano. Nama Rijan Volcano. Ya era-era itu era-era alternatif memang. Nah, terus kenapa tuh tadi nggak dilanjutin tuh si Volcana tuh? Ada satu dan lain hal. Akhirnya kita nggak rilis. Eman sebenarnya sih. Padahal itu kan Mas Teh udah masuk industri dan udah taken sama label besar kan? Bukan taken. Kita cuma take vokal di Musika. Oh, di studio nih.
Tapi orang-orangnya pun produsernya juga orang Mustika sekarang di Noah di Mustika gitu. Oh, berarti emang di belakang layar itu emang wes orang-orang proper di bidang kayak gitu ya? Nambah pengalaman sih sebenarnya waktu Volcana kalau aku bilang Ya, benar, bisa kenal teman-teman di sana gitu. Iya. Banyak link ya. Itu apa ada akhirnya berjalan nggak sih si Volcana tanpa Ajeng tuh? Nggak berjalan juga? Nggak. Oh, maneman banget ya. Jadi gara-garanya tuh Happy Hell ada main di sini, si Jidan cuti hamil atau apa ya, nggak bisa ikut, nggak mungkin nggak ada Jidan nggak ada aku gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi mau nggak mau harus terbang ke sini, padahal di sana juga seharusnya ada jadwal manggung, tapi prinsipku dulu siapa yang teken duluan tanggal, maksudnya siapa yang ngajak duluan, itu yang aku okein gitu loh. Nggak peduli duitnya lebih kecil atau lebih besar, yang penting yang duluan siapa. Waktu itu duluan Happy Hell kan, ya udah akhirnya mau nggak mau aku terbang ke Jogja dan nggak jadi yang di Volcana. Akhirnya nggak ada kabar lagi. Oh, tapi kan kayaknya Mas dari keterangannya Ajeng tadi kan udah ada yang tahu nih lagunya. Udah ada di Berarti YouTube, kan udah ada. Oh, emang udah dikeluarin tuh. Satu single udah ada Oh. di YouTube tuh, judulnya Bohong. Oh. Nah, terus dari perjalanannya Ajeng tuh yang akhirnya udah nggak jalan sama Happy Hell kan membentuk band lagi yang namanya Elektrona tuh. Elektrona. Itu bisa ceritain nggak si Elektrona terbentuk tuh, dan kenapa membuat band yang sedikit berbeda dari band sebelumnya? Nah, awalnya diajakin. Jadi dua personilku itu si Ian sama Winaldi itu dulu pengajar di Jogja Audio School, tempat suamiku ngajar juga. Jazz ya. Di Audio School itu, benar. Terus mereka sering di produce musik gitu lah istilahnya. Terus akhirnya si Ian sih sama Winaldi, ngapain sih kita bikin musik tok, mau bikin band aja sekalian ngapain? Kenapa nggak bikin band sekalian gitu loh? Akhirnya siapa ya vokalis cewek ya katanya. Kayak nganggur nih. Siapa ini? Waktu itu aku masih di Happy Hell. Oh masih? Masih di Happy Hell, itu 2019 aku masih di Happy Hell. Terus akhirnya mereka nggak tahu kenapa ngajakin aku, Ian DM Instagram, Kak Ajeng gitu. Kak Ajeng ngeband yuk gitu. Ya wes contoh musiknya kayak apa? Tak dengerin dulu. Kalau oke, ayo aku bilang kan, tak dengerin. Ternyata oke juga ini rock-rockan tapi rada modern elektronik kayak gitu. Akhirnya yus kita ngeband sampai sekarang. Oh, berarti nama elektron itu karena ada elektroniknya gitu. Ya bisa digabungin sama itu sih, tapi sebenarnya Elektrona itu kan Dewi Yunani ya. Oh. Dewi Matahari. Kalau namanya, tapi bisa sangkut pautin sama Elektrona. Oh iya, berarti temannya Mbak Rara. Iya. Arah musiknya kemana tuh Elektrona? Kemana ya? Modern rock sih kalau bisa aku bilang. Kalau dibilang elektronik juga. Gak full elektronik ya? Nggak full elektronik. Karena Atakrib yang full elektronik. Ada acuannya nggak? Influennya lah, apa gitu? Lari kemana gitu? Lari kemana ya Mas? Kesel emang Melayu. Larinya ke Ali. Arahnya ya Mas? Arahnya kemana? Arahnya kemana ya? Kalau awal dulu sih pengennya ke Car Park North yang awal-awal. Car Park North yang terakhir-terakhir ini yang ada sentuhan elektroniknya. Semakin kesini ada yang BMT yang baru kan, juga elektronikan. Iya. Banyak sih. Gitu. Berarti Ajeng tuh ini ya? Kalau ngeband tuh diajak gitu orang ayo menggo. Maksudnya nggak pernah membuat sendiri ya, selalu diajakin gitu ya? Nggak pernah bikin. Awalnya malah diajakin terus. Malah diajakin terus. Walaupun yang di Elektrona ini aku mau diajakin ngeband sama mereka yang bikin musiknya, tapi aku bilang yang bikin lirik sama notasi vokal aku. Oh. Jadi biar aku bisa menyesuaikan gitu. Iya. Karena nggak enakan kalau dibikin lagu sama orang kan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu juga maksudnya cara nyanyinya. Kalau kita bikin sendiri kan enak nih gitu. Jadi mungkin perbedaannya Elektrona sama band yang lama, kalau band yang lama dulu mungkin aransemen itu suka genjrengan sih. Iya. Terus baru di aransemen gitu kan, baru dibentuk. Kalau yang Elektrona ini musiknya udah jadi dulu, dibikin sama Ian, terus dikasih sentuhannya Winaldi segala macam. Kalau udah oke, baru tak dengerin, tak rasain musiknya ini semiotiknya kemana nih. Iya. Katanya enak temanya iki deh. Akhirnya entuk nada vokalnya, entuk notasi vokalnya, dan dari tema itu aku bisa dapat liriknya. Oh, berarti lirik yang bikin aku.
Kalau dalam ini proses kreatifnya berarti si Ajeng tuh nggak ikut memproduksi musiknya gitu ya dibilang. Paling nambahin lead dikit, lead gitar. Tapi untuk basic awalnya pondasi nih gue sudah dibikin sama mereka gitu. Paling nambahin lead gitar kayak gitu. Sama nada vokal tadi. Nada vokal dan lirik aja. Elektron itu berapa orang sih personilnya? 3 orang. Oh 3 orang. Terus kalau format live-nya gimana? 3 orang. Awalnya kita pakai additional gitar dan additional bass. Dan sekarang kemarin karena kita coba bertiga aja deh. Kan banyak banget sekarang band-band yang udah pakai sequencer tok. Iya. Bahkan yang format full pun juga pakai sequencer. Iya. Maksudnya ya udahlah bassnya masukin sequencer tapi dituin lagi di outin ke ampli segala macam kayak. Ya mereka lebih ngerti lah, mereka di bidang itu. Mereka engineer. Dan enaknya sama Elektrona perbedaannya sih mungkin dengan adik-adik ini. Karena aku muda sendiri ya. Iya. Orang cuma beda 5 tahun sih. Iya, 15 hari ya. Enggak, beda 5 tahun. Udah sama Binaldi sama Ian tuh beda 3-5 tahun loh. Jadi mereka itu udah ngerti, ya karena mereka engineer mau nggak mau aku harus menyesuaikan diri juga. Iya. Jadi aku belajar lagi untuk itu. Enaknya di situ sih karena emang ya namanya hidup kan harus berkembang toh. Iya benar. Iya. Gitu. Berflower. Iya. Berarti kuncinya yang menentukan musik Pasar di Elektrona siapa? menentukan musik. Yang menentukan semuanya lah. Kayak musiknya kayak gini, ini kayak gini itu siapa yang Ada nggak sih frontman-nya dia? Frontman-nya Elektrona ada nggak? Sebenarnya sih enaknya di Elektrona tuh job desk-nya rata gitu. Jadi aku bagian ini mixing mastering Winaldi, sudah ada tukang mixing masteringnya yang basic aransemen sama Ian gitu. Untuk tambah-tambahan lead apa segala macam juga bisa bareng-bareng. Maksudnya nggak yang harus ABC Ian aja, tapi kita saling lengkapin juga sih gitu loh. Tapi yang pasti job desk-nya itu udah masing-masing ada. Jadi enak mengurangi perpecahan sih kalau aku bilang. ada mengurangi kisruh. Wis bagian lirik karena notasi vokal aku wis. Iya. Nek sing liyane kan mungkin ini enaknya ngene iki, gue wah dadi ribet dhewe to. Ada di Raina. Tapi yang manut ya. Kalau misalkan nih wilayahku ini, aku bikin gini ya manut yang lain atau ya masih bisa itu sih, masih bisa. Tapi kita enak gini deh, iso didiskusikan lah. tetap diskusi gitu. ya. Selama partnernya masih di situ ya berjalan aja gitu ya. Kalau dari lirik kan Ajeng semua nih. Kalau ngambil temanya tuh Ajeng tuh lebih ke ini, concern kemana sih untuk si Elektrona? Apakah sama dengan kayak Evan Hell atau malah berbeda jauh? Beda sih. Ini kalau Elektrona tuh temanya bisa dari cintanya tapi bukan yang menye-menye ya. Iya. Cinta ya wis. Maksudnya ada single pertama kita tuh judulnya Buang Waktu, intinya itu lagu cinta sih sebenarnya memang. Tapi ya luweh lah nek kowe aku main buang waktu nganggo wong sing ora ngargai aku ya wis lah mending aku nikmati urip bisa lagi kayak gitu aja. Bukan yang menye-menye aku nek jare momoi aku tak bisa hidup tanpamu gitu. Ora sing ngono-ngono kuwi. The passive. Ya kayak gitu, ada yang tema sosial juga ada. Sosial ada juga ya. Ada Mas, ada kemarin video klipnya malah kolaborasi sama footage-nya dari Watchdog. Mas Dandi Laksono itu ya. Jadi tentang perjalanan si Watchdog itu sendiri. Enggak, tentang menjelaskannya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum aku di Elektrona sebenarnya kan aku sering tuh ke tempat-tempat yang tempat di rumah digusur, daerah digusur. Iya. Dulu pernah ke Kendeng, pernah ke yang bandara baru itu sekarang. Iya. Ya intinya banyak hal kayak gitulah. Maksudnya aku nulis lagu nggak hanya sekedar dari ceritaku sendiri, tapi aku bisa nangkep dari cerita-cerita orang lain yang dan yang lagu ego itu, yang lagu tema sosial itu sebenarnya sedih banget sih. Jadi satu lagu yang bikin aku puas lahir batin tuh kayaknya lagu ego itu. Nah yang belum lihat boleh dilihat di YouTube-nya Elektrona ya, judulnya Ego itu. Itu waktu bikin klip pun tiba-tiba tuh waktu doa sebelum bikin klip tuh ya nangis. Tiba-tiba nangis aja gitu loh, karena emang ceritanya lumayan sensitif sih gitu loh. Tentang apa itu? Jadi ada saat waktu aku datang ke daerah bandara itu ya waktu itu. Bandara baru Zimbabwe. Bandara di Uganda sana ya kan. Waktu itu belum semua rumah diratakan, jadi masih ada
beberapa rumah yang masih bertahan, maksudnya ada warga yang masih mempertahankan rumahnya, mereka nggak mau digusur. Datanglah aku ke sana kan, aku seneng nih jalan-jalan yang di terus ngobrol karo siapapun aku seneng tuh Mas. Jadi aku sana ketemu sama satu ibu-ibu di rumahnya dia yang belum tergusur waktu itu. Terus jadi serius banget nih. Ya nggak apa-apa ya, emang harus. Iya, masa ketawa-tawa. Oh, iya, ceritanya iya. sedih kok. Orang juga manusia. Oke, siap. Serius. Candil. Dawet. Mangatusan, nggak pakai ketan. Oke, lanjut. Jadi aku kesana ketemu satu ibu, terus aku nanya nih langsung. Jadi aku daripada lihat dari media atau kita nggak tahu isi media itu kan entah Iya. berbeda biasanya Iya. sama di lapangan. Iya. Aku datang ke sana nanya, Bu, kenapa Bu kok nggak mau pindah gitu? Kenapa nggak mau? Terus beliau cerita gini, Mbak, saya tuh bangun rumah ini dari cuma satu kotak tok Mbak, dari kamar tok, habis itu nunggu panen cabe, beli pintu, nunggu panen cabe lagi, beli genteng, nunggu panen cabe lagi baru bangun ruang tengah, nunggu panen cabe lagi sampai akhirnya jadi satu rumah ini Mbak. Saya tetap nggak mau kalau rumah saya digusur. Ending aku. Yuk, apa ya, itu rasa itu yang aku tangkep dan akhirnya aku tulis di Elektrona, di Ego itu sih sebenarnya. Jadi kalaupun dari kemarin kalau Elektrona main dan lagu ini mau dibawakan, aku selalu cerita sama teman-teman, entah adik-adik ya, kebanyakan ya adik-adik. Kalian enak bisa mabuk, kalian enak bisa ini, di luar sana tuh banyak orang yang untuk mempertahankan rumah mereka aja mereka nggak bisa loh. Iya benar. Itu maksudnya kalau dibedain Elektrona sama band yang lama mungkin apa ya? Elektrona ini bisa jadi tempat untuk menyampaikan satu pesan yang mungkin orang nggak lihat gitu loh. Iya benar. Kalau boleh tahu menyambung lagu Ego tadi ya, yang sangat bagi Ajeng itu sangat menyentuh sekali secara emosi gitu. Kalau Ajeng sendiri kontribusinya tuh gimana sih? Bagaimana cara Ajeng berkontribusi untuk teman-teman atau untuk masyarakat yang ini Tertindas itu yang ya. sedikit tertindas itu bisa dibilang kayak gitu atau tidak tersentuh bisa dibilang gitu. Apa ya? Mungkin sebagai orang yang dilihat nggak banyak orang juga sih. Ya lumayan lah gitu. Mata yang ngelihat akunku atau segala macam kan banyak nih, apalagi anak-anak muda sih. Mungkin kontribusinya lebih ke kita ngasih tahu, di sini ada satu masalah loh. Guys, di kota ini ada satu masalah loh, dan ini sebenarnya maksudnya kalian harus ngerti gitu loh. Iya. Salah satu contohnya dulu di Kendeng itu yang ada nggak apa ya disebut ya pabrik semen lah, pembangunan pabrik semen, terus ada ibu-ibunya yang nyemen kakinya sendiri tuh kan sampai bertahan sampai beberapa hari itu kan. Jadi dulu juga sering datang atau bantuin cuma sekedar perform aja gitu. Menurutku ya itu hal yang bisa aku lakukan sekarang gitu. Oh, sempat gitu juga. Sempat datang ke lokasi. Sempat di Kendeng pernah datang ke lokasi waktu Tapi kamu nggak anarko ya? Nah, itu juga hal yang aku nggak Aku pernah ngobrol sama salah satu orang Kendeng juga, namanya Pak Gun. Kalau beliau nonton ya, aku senang banget ucapannya beliau gini. Melawan itu nggak harus perang, nggak harus pakai kekerasan, tapi melawan dengan menyentuh hati nurani orang lain itu juga bisa. Nah itu yang aku pakai di Elektrona ini gitu loh. Jadi gimana caranya ya? Makanya kenapa aku sampai ngubungin Mas Dandi ketika kita punya lagu tapi visualnya tidak mendukung, kita mungkin aja lagu ini tidak tersampaikan dengan baik toh. Nah aku hubungin Mas Dodok Jogja Ora Didol waktu itu. Mas, aku nduwe lagu temane iki, tolong jaluk nomornya Mas Dandi Laksono, aku bilang kayak gitu. Akhirnya dapat nomornya Mas Dandi dan Mas Dandi approve, Mas Le, silahkan dipakai untuk kepentingan sosial, itu nggak masalah gitu. Akhirnya potongan-potongan footage-nya itu yang memperkuat atau biar orang lihatnya tuh bisa sampai ke hatinya gitu. Mempertajam dari segi visual ya. Berarti responnya dari Mas Dandi pun ini ya sangat bagus ya, sangat keren kata dia bilang kayak gitu waktu klipnya udah jadi gitu. Soalnya kalau Ajeng dengan
di akunnya yang followernya banyak, terus menyampaikan dengan menyentuh hati itu kan ya mungkin seperti kayak Mas Dadi itu kan juga gitu kan, dengan WhatsApp-nya kemana-mana tuh keliling Indonesia, terus dengan akunnya dia juga yang sering mengupload konten-konten yang seperti itu kan juga, aku kan salah satu followernya juga, oh iya nih ini kayak gitu, jadi ngulik gitu ya. Nah, kemarin kan Electrona kan merilis single terbaru nih, Support Generation. Kalau boleh tahu tuh ceritanya tentang apa sih dan prosesnya gimana? Jadi sebenarnya lagu itu adalah lagu kompetisi. Oh. Kompetisi salah satu brand. Salah satu brand lah pokoknya aku bilang gitu. Awalnya tuh lagu itu dibikin nggak ada seminggu kalau nggak salah. Dari proses rekamannya sampai mixing mastering itu cuma berapa hari kalau nggak salah. Oh iya? Oh masih sampai final master tuh nggak sampai seminggu? Wah cepet banget nih. Ya karena bekerja sama adik-adik yang sudah di bidangnya itulah. Mumpuni lah ya. Alhamdulillah kayak gitu. Lagu itu bercerita tentang apa ya? Intinya kita nyemangatin generasi Z lah. Gen Z. Biar nggak jadi generasi yang lemah sih sebenarnya. Iya benar. Jadi biar bisa tangguh. Iya benar. Super musik kalau mau. Iya, super musik. Ini bisa Mbak Ajeng ini ya, ini kan salah satu ikon kita, nggak anarko juga ya, tapi peduli lingkungan. Oke, kalau yang menyambung tadi Mbak Ajeng. Yang Mbak Ajeng kalau di dalam lagu Ego tuh selalu menyampaikan kilo cah kowe gini iso mabuk, iso ngene. Ada nggak sih maksudnya tanggapan mereka tentang Ajeng? Lah, Ajeng kan juga iki mabukan ini kan malah saya peminum bukan pemabuk. Peminum ya beda loh. Ada kayak gitu nggak? Karena gini, kalau aku sih kadang ada juga teman-temanku tuh yang dari segi dia tuh gerakan sosialnya bagus, terus kayak narasi yang dibangun itu juga bagus, cuman mungkin lebih ke kayak pribadinya itu kayak ashul gitu loh. Nah itu kan kayak dua sisi yang berbeda tuh. Ajeng tuh kayak gitu nggak sih? Anggapannya orang-orang tuh kayak ini menggo gimmick perform wae iki ngomong ini gitu nggak? Kalau orang-orang yang kenal aku pasti ngerti sih. Kalau yang nggak kenal ya bodo amat, nggak kenal ngapain ngurusin itu. Iya benar. Gitu. Kalau orang-orang yang kenal deket sama aku pasti ngerti gitu. Karena kalau Electrona juga tiap ulang tahun teman-teman juga bikin donasi sebenarnya. Jadi tiap ulang tahun kita ke panti bantuin yang ulang tahun pertama dulu kita bagi-bagi nasi di daerah di selatan sih. Gitu. Juga selatan ya. Yang kedua juga ngadain lelang merchandise untuk donasi juga. Semuanya tuh disumbangin. Iya, semuanya disumbangin. Dan aku pengennya Electrona ini juga nggak sekedar band sih Mas, maksudnya. Iya. Waktu hura-hura kayaknya udah lewat. Iya benar. Jadi sekarang bukan buat keren-kerenan kalau aku bilang. Iya benar. Udah bukan buat keren-kerenan, tapi gimana caranya kita berguna buat sekitar kita. Iya. Mungkin bisa dibilang si Electrona itu di Ajeng yang sekarang banget gitu loh. Iya mungkin nggak tahu ya sekarang apa dulu nggak tahu ya. Kalau dulu kan masih yang teenager yang bingung arahin yang di loh. Ya mesti semua bakal ngelewatin proses itu aku yakin. Cuma untuk yang sekarang sih ya beginilah gitu. Lebih nyaman untuk yang sekarang nih cara dalam bermusiknya, penyampaiannya juga. Iya karena bisa kemana-mana sih, bisa bikin tema sosial, bisa bikin lebih matang lah. Lebih matang benar. Bahkan aku lihat di YouTube-nya si Electrona itu kan ini banyak yang bilang wah ini liriknya bagus ini. Ini apa jenenge? Kalau yang di YouTube ya aku yang ngelihatnya ya. Wah ini Mas Momo banget bilang. Beberapa ada yang gitu kalau kamu lihat. Banyak. Nah itu hal yang apa ya? Kadang-kadang tuh apa ya? Bukan nggak suka sih, tapi ya udah sih. Yang tahu proses kita berkembangan kita sendiri. Iya. Ketika kita selalu dengerin orang-orang yang nggak ngerti proses kita, ya ngapain? Yang tahu step kita sudah naik kan kita sendiri nih gitu. Iya. Ketika dulu aku banyak juga waktu ini liriknya Mas Momo banget nih. Iyo piye yo. Kita tidur bareng. Enggak pernah ini enggak diskusi gitu enggak bahas jadi dia sama sekali enggak mau. Aku zaman dulu aja temanku itu suruh bikin lagu Momo aja. Maksudnya Momo tuh bukan tipe yang ngasih ikan. Iya. Tapi suamiku tuh aku senangnya gini. Jadi dia tipenya adalah ini loh. Kalau kamu mau nangkap ikan, kamu harus pakai pancing ini. Caranya kayak gini. Iya. Dia bukan tipe yang nangkapin aku ikan. Analoginya kayak gitu. Jadi ketika nggak ada Momo pun aku masih bisa nangkap ikan gitu. Iya. Gitu.
Jadi Tapi mungkin yang lebih ngasih ikannya, ngasih pancingnya lah ya. Iya, ngasih tahu stepnya untuk Iya. memancing ikan gitu loh. iya, mungkin lebih ke referensi atau literasi yang diberikan ke Iya. dari Mas Momo sendiri. Mm-mm. Nah ini Mbak Ajeng kan kalau di sosmed itu aktif ya menyuarakan yang menjadi keresahannya Ajeng sendiri gitu. Pernah nggak sih dituduh SJW gitu? SJW apa? Social Justice Warrior gitu. Nggak pernah sih setahu gue. Di komen-komen itu nggak ada yang kayak sewot maksudnya dengan wah ini sosokan nggak ada Nyinyir, nggak ada yang- gitu. Seingatku nggak sih, nggak pernah sih. Tapi yang dulu zaman di bandara itu pernah waktu aku posting beberapa rumah yang menolak itu ada orang sana yang ikut komen juga. Iya benar. Karena kan kalau gosipnya kan ini ganti ruginya kan udah sangat lebih layak gitu ya. Dan ya kayak gitulah mungkin kita kan nggak tahu di lapangannya karena kan dari Tapi media. kan nggak, nilai itu kan nggak sekedar apa ya, maksudnya kalau Uang. dari cerita itu kan, Iya, kalau dari cerita. Historinya juga. Nah, nilai histori itu yang di kasus ibu itu yang aku tanyain itu kan nilai histori dari rumahnya yang terbangun itu kan sangat sangat apa ya, kita nggak bisa tergantikan dari sekedar uang kalau aku bilang. Benar-benar. Kalau boleh tahu ada nggak harapan dari Ajeng tuh untuk Elektrona nih ke depannya? Apa ya harapannya? Ya semoga kita masih tetap bareng-bareng aja sih dan bisa menyuarakan apa yang memang harus disuarakan teman-teman, karena menurutku musik nggak cuma sekedar buat keren-kerenan atau aku seneng musik dan aku main-main aja biar aku happy. Kayaknya nggak cuma sekedar buat itu kalau buatku ya, karena musik tuh bisa jadi alat yang paling mudah untuk masuk ke telinga orang-orang kalau aku Ya bilang. benar-benar spreading message-nya. Ya, Iya. gitu. Ada nggak sih karya-karya terbaru dari Elektrona itu ada nggak yang bakal dikeluarin mungkin album? Semoga aja tahun ini bisa rilis Oh, album karena tapi udah pending. ini. Udah. Materinya udah ada. Sudah 75%. Bentar lagi. Berapa track kalau boleh tahu? 10. Oh 10 track. Masih tentang seperti yang single-single Sosial, kemarin, masih. Sosial, cinta ada, semangat ada. Banyak sih temanya. Lebih universal lah bisa dibilang gitu ya. Jadi biar bisa orang banyak juga yang denger kan. Bahasa Indonesia semua. Aku masih pengen pakai bahasa Indonesia, Mas. Iya, karena karena- pronunciation-ku jelek. Iya, sama. Biar lebih gampang diterima. Enggak sih, karena kan, aku ya. orang Indonesia dan aku bangga berbahasa Indonesia sih, Ya, Mas. mother language kita. Jawa ya. Jawa kan Dani. Ada nggak pesan dari Ajeng buat ini generasi-generasi yang sekarang nih? Karena kan bisa dibilang adik-adik kita yang 2000-an ke atas itu kan udah nikah, udah kerja, udah kuliah lulus itu kan akhirnya kan komunitas itu jadi tambah banyak tuh kan. Pendengar juga apalagi. Ada nggak pesan-pesan dari Ajeng tuh yang pengen disampaikan? Untuk generasi sekarang sih terutama ya. Jadi generasi kalian yang bakal meneruskan bagaimana tempat ini atau negara ini ke depannya kayak apa. Iya. Ketika kalian sekarang sudah gara-gara patah hati aja kalian udah remuk atau ambiar, bajingan. Bisa gak ganti kan? Itu yang diomongin suami. Jadel rapopo. Ya intinya harus jadi generasi yang tangguh sih gitu loh, karena di depan sana aku yakin masih banyak hal yang Benar. harus diselesaikan Iya gitu. benar. Itu juga yang jadi lirik Super Generation Iya, ya, mungkin begitu. Ajeng kan sudah berkeluarga nih sekarang, sudah berkeluarga, tentunya juga mungkin dari sisi personal sendiri kan sudah lebih wise, sudah lebih mungkin. Waduh, Ada nggak sih kesusahan untuk membagi waktu antara band, usaha dan Keluarga. keluarga lah. enggak sih, kalau dari keluarga juga aku juga belum punya anak kan, masih sama suami dan suami juga anak band, jadi dia juga bakal ngerti sih, maksudnya ya malah seru, malah di rumah bikin lagu apa bisa saling diskusi atau apa gitu, maksudnya nggak ada kesusahan sih. Oh. Enak-enak, berarti so far so good lah. Berarti satu frekuensi. Masih enak lah ya, masih aman. Itu dia teman-teman dari narasumber kita yang sangat mencerahkan sekali. Dari Ajeng, Mbak Ajeng dari Elektrona. Tepuk tangan dulu dong buat Elektrona. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Ajeng ya. Sudah disempatkan di sela kesibukannya yang sangat padat merayap ini. Salam buat Mas Momo di rumah. Siap. Ya. Salam juga buat teman-teman Elektrona dan semoga albumnya di tahun ini bisa segera rilis. Amin. Terima kasih Mas Ali. Oke ya, terima kasih ya Mbak Ajeng ya. Sama-sama. Udah di closing sama Mas Alfi tadi. Sampai bertemu lagi di Tengah Cerita, tengok-tengok cerita gosip underground malam minggu.